tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sekolah negeri dan swasta. Dikabulkannya sebagian gugatan uji materi Undang-Undang tahun 2003 tentang Sisdiknas menguraikan pertimbangan hukum konstitusi frasa wajib belajar minimal 9 tahun tanpa dipungut biaya. Kini tidak hanya berlaku terhadap sekolah negeri saja. Karenanya untuk menjamin hak atas pendidikan bagi seluruh warga negara wajib menyediakan kebijakan afirmatif biaya pendidikan bagi masyarakat yang bersekolah di sekolah swasta. Dan untuk membahasnya sudah bersama saya Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI Ubaid Matraji. Kemudian nanti juga akan bergabung segera Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin dan pengamat pendidikan Pak Darmaning Tias. Namun sebelum diskusi mari kita simak cuplikan putusan MK terkait uji materi Undang-Undang Sisdiknas kemarin. Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kita langsung mulai dialog. Di studio saya sudah bersama Pak Darmaning Tias. Terima kasih sudah bergabung di NTV Prime. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Dapat kabar ini makin semangat kita. Oh iya betul. Dan bergabung melalui Zoom ada Ketua Komisi 10 Ibu Hetifah Syaifuddin. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Mbak Nasuti dan para pemirsa semuanya, Mas Ubaid, Mas Darmaning Tias. Ya, ada Mas Ubaid juga, Ubaid Matraji, Kornas JPPI. Mas Ubaid, saya ingin mulai dulu dari Anda, karena Anda menyampaikan bahwa ini adalah kemenangan bersejarah. Berapa lama Anda mengupayakan kemenangan bersejarah ini? Ya, selamat malam dan juga alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu dengan Pak Darmaning Tias dan Ibu Hetifah. Jadi sebenarnya perkara ini itu sudah kami masukkan ya di persidangan. Berkas-berkas masuk itu sebenarnya sejak 2023. Lalu mulai persidangannya 2024 dan salah satu keterangan ahli yang kami hadirkan sebenarnya kita menghadirkan Pak Darmaning Tias. Ini merupakan salah satu ahli yang kemarin memberikan keterangan dari versi pemohon tentang dukungan terhadap bagaimana penyelenggaraan pendidikan, layanan hak atas pendidikan ini supaya inklusif dan tanpa diskriminasi ya di kalangan masyarakat itu. Jadi sebenarnya JPPI menerima banyak sekali ya aduan dari masyarakat yang merasa bahwa di bawah itu masyarakat merasakan ada layanan pendidikan yang dibeda-bedakan. Masyarakat mengalami diskriminasi dalam layanan pendidikan. Jadi masyarakat itu ketika seperti bulan-bulan ini kan musim penerimaan murid baru. Jadi masyarakat ketika mendaftar di sekolah negeri, gagal mengikuti misalnya sekarang namanya seleksi murid baru, dulu namanya PPDB, itu lalu kemudian masyarakat mau nggak mau kalau mau sekolah ya, karena nggak lolos di sekolah negeri maka masyarakat harus mendaftar di sekolah swasta. Nah ketika masyarakat harus mendaftar di sekolah swasta, iurannya banyak sekali ya, mulai dari uang pangkal, uang SPP, tagihan bulanan, atau ada uang ujian, ada uang mid semester, dan banyak sekali tagihan-tagihan lainnya, dan itu dirasa sangat membebani masyarakat. Sehingga waktu di persidangan kami menghadirkan suara-suara dari masyarakat yang mereka ternyata anaknya kelas 5 nggak bisa lanjut kelas 6 di sekolah karena biaya. Dari kelas 6 nggak bisa lanjut SMP karena tidak punya biaya dan seterusnya. Itulah kemudian yang mendasari permohonan kami kenapa dalam layanan pendidikan ini ada diskriminasi antara anak swasta dengan anak negeri, gitu kan. Yang anak negeri mereka juga tanpa dipungut biaya, sementara anak yang sekolah di sekolah swasta karena keterbatasan bangku di sekolah negeri itu, lalu mereka harus dibebani dengan uang yang tidak sedikit, gitu lah. Sementara kita punya acuan Undang-Undang Dasar itu pasal 31 itu bunyinya sangat jelas ya. Wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Gitu. Tapi kenapa kemudian beban biaya pendidikan ini dibebankan kepada masyarakat? Gitu.
Baik, saya ke Bu Hetifah. Bu Hetifah, bagaimana tanggapan dari Komisi 10 terkait putusan MK ini? Tentunya kami di Komisi 10 menyambut baik semangat konstitusional untuk bisa meyakinkan bahwa pendidikan itu bisa merata dan juga sama kualitasnya khususnya di jenjang pendidikan dasar yang memang itu merupakan hak konstitusional semua warga negara seperti tadi disampaikan. Bu Hetifah? Namun demikian, ya. Tapi ini lahirnya dari putusan MK, Bu, bukan dari revisi Undang-Undang Sisdiknas. Nah, justru karena sekarang kan kebetulan kami juga sedang merevisi Undang-Undang Sisdiknas. Kebetulan saya ketua panjanya. Bahkan semangatnya kita itu, Mas Ubaid, ingin mewujudkan wajib belajar itu bukan lagi 9 tahun, gitu, tapi menjadi 13 tahun. Ya, jadi lulus SMA, SMK, tapi juga ada 1 tahun wajib belajar di prasekolah. Artinya kan kalau wajib itu ada juga konsekuensinya ya, kewajiban dari negara untuk hadir memastikan bahwa hal yang diwajibkan di dalam pengaturan perundang-undangan itu diwujudkan. Nah itu Mbak, jadi sebenarnya bahkan kita sudah ingin lebih dari itu. Nah hanya secara teknisnya pasti nanti ini akan mengandung konsekuensi di dalam pelaksanaan atau menghadapi tantangan. Salah satunya tentu terkait dengan kapasitas fiskal pemerintah. Karena sekarang juga pelaksanaan dari pendidikan itu masih dipecah-pecah. SD, SMP, tugas pemerintah kabupaten kota gitu. Tentu SMA, SMK di provinsi gitu ya. Nah sementara tentu saja pemerintah pusat kan harus menciptakan dana-dana transfer untuk mensupport kabupaten kota yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah agar pengaturan tanpa memungut biaya bagi negeri maupun swasta ini bisa terwujud. Nah saya kira beberapa daerah seperti mungkin DKI ya Mas Ubaid kan juga mengikuti ya, atau mungkin di Kalimantan Timur bahkan sekarang sudah ada gratis pol sampai S1, S2, S3 bagi setiap warga Kaltim. Bukan hanya SD, SMP, SMA, SMK gitu ya. Itu dari APBD ya Bu? Balikpapan dari APBD. Ya, dan sekarang di Balikpapan itu mereka menerapkan seperti sistem penerimaan siswa baru gabungan. Jadi antara negeri dengan swasta gitu supaya menjamin ada mungkin daya tampung yang cukup bagi anak lulusan SD itu SMP-nya semuanya dipastikan bisa menampung. Kan nggak mungkin hanya negeri. Nah berarti yang swasta tuh disertakan. Nah nanti anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri, tapi dia harus ke swasta, maka pemerintah mensubsidi anak ini, gitu ya, terutama mereka yang tidak mampu dulu ya, mungkin di beberapa tempat seperti itu. Jadi baik, karena ini tidak hanya negeri tapi juga swasta, Bu Hetifah. Iya. Ya, maaf saya potong. Artinya APBD 20% tetap yang dialokasikan untuk pendidikan. Justru sekarang kita itu harus memeriksa kembali apakah 20% APBN yang existing itu, mandatory spending itu benar-benar sudah difokuskan kepada pemenuhan wajib belajar ini atau banyak digunakan untuk hal-hal lain yang kurang prioritas. Kemudian juga sama APBD, ternyata APBD 20% juga tidak hanya di dinas yang terkait dengan pendidikan langsung. Kemudian juga ada memperhitungkan dana alokasi, dana DAU dari pusat di dalam 20% itu. Jadi ini kesempatan untuk kita mempertanyakan gitu. Anggaran yang dimaksud dengan anggaran pendidikan yang sekarang disebut fungsi pendidikan itu sebenarnya bisakah menutupi? Sebetulnya menurut saya harusnya bisa gitu. Hanya nanti ada banyak pertanyaan lagi nih ke Mas Ubaid juga ya dan kepada kami di DPR ya untuk mengawal pelaksanaan hal ini. Jadi paling cepat pelaksanaan ini bisa dilaksanakan kapan Ibu? Secara nasional atau bertahap? Saya kira harus bertahap ya, nggak mungkin ini karena ada banyak kategori swasta juga. Apakah kita misalnya bertahap kepada sekolah-sekolah swasta yang justru selama ini tadi menjadi tempat menampung anak-anak yang mungkin tidak diterima di sekolah negeri, karena ada juga swasta-swasta premium yang justru banyak orang-orang yang elit, orang-orang kaya yang memiliki atau memilih untuk sekolah ke sekolah swasta tertentu
karena pelayanan yang premium dan mereka juga sukarela membayar. Ya. Apakah ini juga termasuk kategori yang jadinya berarti harus digratiskan atau ada pengaturan khusus? Baik, swasta berarti masih dipilah-pilah ya, kan ada swasta yang swasta beragama, swasta umum, swasta berstandar internasional yang paling mahal, swasta khusus. Itu artinya nanti masih akan dipilah mana swasta yang berhak mendapatkan pendidikan gratis. Jadi di dalam pelaksanaan tentu saja ada banyak hal yang harus kita perhatikan ya supaya keputusan MK ini dengan Undang-Undang Sisdiknas, dengan PP terkait dengan pendanaan pendidikan, dengan Permendikbud terkait misalnya dana bantuan operasional sekolah yang sekarang kan sebetulnya juga semua sekolah negeri maupun swasta sudah mendapatkan dana BOS ya. Baik. Sebetulnya. Tapi dana BOS itu mungkin tidak cukup, maka sekolah swasta itu masih memungut tambahan biaya. Baik. Nah ini yang mungkin berarti peraturan ini semuanya itu harus konsisten. Baik, dan sifat Dan pembiayaannya itu pasti yang konkuren ya antara pusat dan daerah, tidak dibebankan oleh pusat saja. Pasti ini banyak ke daerah kalau untuk SD SMP sebenarnya gitu. Tapi Oke. karena kemampuan daerah itu kan tidak semua seperti DKI dan Kaltim. Ya. Mereka termasuk daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang tinggi. Baik. Nah ada daerah-daerah yang justru makanya ada dana BOS itu semacam dana yang diciptakan oleh pusat sebagai transfer ke daerah untuk membantu daerah-daerah yang kemampuan Baik. fiskalnya kurang. Baik, nanti saya lanjutkan ke Bu Hetifah, saya ke Pak Darmaningtyas terlebih dulu. Pak, ini tentu kabar gembira. Kalau tadi Mas Ubaid bilang ini adalah kemenangan bersejarah, kita tentu menyambut gembira. Ya. Kemudian yang tadi, salah satu alasan Mas Ubaid adalah bahwa jangan sampai ada dikotomi antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Tapi kan selama ini dikotomi itu terjadi karena begitu banyak kegiatan di sekolah swasta, ekstrakurikuler, kegiatan praktek yang memang butuh dana yang lebih besar. Tapi bagaimana ini nanti menjaga kualitas negeri dan swasta kalau semuanya digratiskan? Ya, saya akan melanjutkan apa yang disampaikan Bu Hatifah. Jadi sebetulnya saya waktu di persidangan di MK itu saya menjelaskan ada 4 kategori sekolah swasta ya. Ya. Sekolah swasta generasi pertama itu sekolah swasta yang lahir sebelum kemerdekaan. Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Kristen Katolik, ada Taman Siswa dan sebagainya. Dia bagian dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri. Nah, ini saya kira baganya. Nah, mereka ini ada yang bagus, ada yang jelek gitu. Yang generasi ketiga, mungkin sebelumnya, yang generasi kedua. Boleh balik ke Slide sebelumnya? Ya, slide pertama. Nah, itu yang slide generasi kedua itu adalah lahir pasca kemerdekaan untuk mengisi kemerdekaan. Mayoritas ini jelek gitu ya. Termasuk sekolah SMP saya dulu karena ketika saya SMP itu di kecamatan kami belum ada SMP negeri. Kalau Anda kan di Gunung Kidul, Iya, itu pelosok. belum ada SMP negeri. Jadi kami sekolah di swasta, itu swasta generasi kedua. Ya. Nah, sekarang generasi ketiga. Coba slide berikut. Ini berarti sebutannya masih SR ya untuk sekolahnya ya? Ya untuk ini SD dan SMP kan untuk sementara. Nah, ini yang generasi ketiga. Ini lahir mulai dekade 90-an ya. Ini bagian dari usaha bisnis. Diselenggarakan oleh pemilik atau konglomerat lah ya. Banyak sekali sekarang wujudnya di Jakarta juga di daerah-daerah. Nah, yang keempat itu generasi sekolah swasta yang didirikan oleh partai politik. Sekarang kita kenal adanya Islam, SD Islam Terpadu, SMP Islam Terpadu dan sebagainya. Nah, dalam konteks sekolah swasta yang kita bicarakan dan itu juga yang saya sampaikan ke MK, yang generasi ketiga dan keempat ini saya kira tidak perlu digratiskan Bu Hetifah gitu karena ini masih ada ya Pak Darmaningtyas ya? Justru ini yang generasi ketiga keempat ini sekarang sedang menjamur. Ya. Jadi kelas menengah itu rata-rata SD-nya itu dimasukkan ke sekolah swasta generasi ketiga dan keempat. Tapi kan alasan-alasan itu juga masuk akal Pak Darmaningtyas karena ada zonasi, jadi yang tadinya pengen masuk ke negeri karena bercita-cita mau masuk di UI, tapi harus masuk di swasta karena enggak, kalau sebetulnya kalau yang swasta itu bebas. Jadi katakanlah yang mau masuk ke swasta generasi ketiga dan keempat itu kan bebas. Jadi itu enggak, maksud saya kenapa mereka tidak bisa masuk negeri dan harus swasta karena terkendala dengan sistem zonasi tadi. Bagaimana Anda melihat generasi ketiga dan empat yang sekarang masih ada ini tidak
masuknya nanti tidak berkaitan atau tidak terkondisikan dengan sistem zonasi? Oh, memang enggak. Ketiga, keempat ini sama sekali lepas dari pertimbangan zonasi. Orang yang memasukkan anak ke sekolah swasta generasi ketiga dan keempat, itu dasarnya adalah kemampuan ekonomi dan ideologi, terutama yang generasi keempat gitu. Nah, jadi ini sebetulnya bisa dikecualikan. Yang sekarang yang menjadi PR-nya pemerintah menurut saya adalah sebagian generasi pertama dan sebagian generasi kedua. Nah, kenapa saya katakan sebagian? Karena generasi pertama itu sebagian juga ada yang bagus dan memang mereka menolak dana BOS karena mereka sudah merasa mampu. Di internal, di internal mereka itu sudah menerapkan subsidi silang. Sekolah apa itu Pak Darmanintias? Ya sekolah-sekolah, ada Al-Azhar, ada Canisius, ada Ursula kalau di Jakarta ya. Ada itu kan sekolah-sekolah generasi pertama yang Muhammadiyah dan gitu ya. Itu generasi pertama mereka mampu gitu. Tapi kan sebagian, tidak semua generasi pertama ini mampu. Itu sebabnya saya bilang kepada teman di Kemendikdasmen supaya memetakan ini berapa sih jumlah sekolah generasi pertama yang mampu dan tidak. Generasi kedua yang mampu dan tidak mampu. Saya rasa Komisi 10 melalui Panja ya Bu Hetifah ya. Ada panjanya sudah dibentuk ya. Boleh langsung dikomentari Bu Hetifah, silakan. Jadi Panja sudah dibentuk, walaupun tentu saja banyak isu terkait dengan wajib belajar ini, yang terus terang kami sendiri agak sedikit terkejut dengan keputusan ini, karena sebenarnya kita tidak menyangka kalau kita sekarang harus mensupport sekolah swasta, pasti akan ada budget consequences yang cukup signifikan, dan bisa jadi ini juga akan mengganggu niat kita untuk dalam tanda kutip ya, berarti kita harus mana yang lebih prioritas dulu. Kalau memang kita sekarang prioritaskan untuk memastikan wajib belajar 9 tahun ini, mungkin kita harus menunda SMA, SMK yang tadinya juga ingin kita dalam tanda kutip kan gratiskan gitu, kalau ini menjadi wajib belajar. Kecuali kalau memang ada satu komitmen yang besar dari negara untuk memeriksa kembali terkait mandatory spending 20% dana pendidikan ini untuk memastikan tadi wajib belajar 13 tahun terwujud. Berarti mungkin akan ada pengorbanan lagi di pendidikan tinggi. Mungkin pendidikan tinggi yang UKT-nya sekarang mungkin juga sudah banyak mahasiswa yang mengeluh, bisa APK kita yang hanya 30% turun lagi. Karena ini soal kebijakan itu memang bisa menguntungkan sebagian pihak, tapi juga bisa nanti berkonsekuensi agak negatif kepada pihak lain. Dan akan sulit juga ya untuk memilih kalau hanya swasta tertentu saja yang dibantu penuh, swasta yang ini tidak gitu. Terus mana yang bisa diberikan keleluasaan mereka memungut semahal-mahalnya gitu ya, sementara yang lain tidak boleh. Baik, gitu. berarti nanti tetap akan ada diskresi ya Bu Hetifah ya? Tetap akan diskresi kalau tadi Pak Darmanintias memaparkan generasi 3, generasi 4-nya, sekolah-sekolah swasta itu mana yang digratiskan, mana yang tidak, tetap akan ada diskresi ya? Kalau saya melihatnya bukan dari sisi generasi kapan mereka dibentuk gitu ya, karena ada juga, seperti kita ketahui memang ya di Papua, sekolah-sekolah di daerah pedalaman yang terpencil itu kebanyakan didirikan oleh yayasan-yayasan pendidikan keagamaan yang di situ mereka memang membutuhkan dukungan yang lebih besar dari negara. Jadi negara mungkin memang perlu hadir di daerah-daerah terpencil, kemudian juga di tempat-tempat di mana memang masyarakat marginal yang miskin yang mungkin selama ini kesulitan ya. Jadi banyak pihak swasta, sekolah swasta yang berbiaya rendah, tetapi kualitasnya juga sangat buruk. Nah, kita ingin masyarakat itu menerima pelayanan yang sebenarnya juga cukup baik. Nah, pertanyaannya kan, apakah justru yang swasta ini jadi dinegrikan dalam tanda kutip kan? Kalau swasta-swasta yang kurang bagus pengelolaannya, dia hanya mengandalkan dana BOS, mungkin juga pengurusnya mengambil keuntungan tertentu ya dalam arti profit secara tidak langsung dari pengelolaan yang seharusnya kan menurut undang-undang tidak boleh ya, yayasan itu mengambil untung atau profit dari kegiatan pendidikannya. Tapi kenyataannya kan, nah jadi kita juga harus agak memang hati-hati gitu ya di dalam
penerjemahan dari keputusan MK ini. Bagaimana kolaborasi kita dengan masyarakat dan swasta, karena kita juga sebenarnya ingin masyarakat itu berperan, karena kalau semua mengandalkan kepada negara, pendidikan itu juga tentu saja akan sulit untuk bisa berkelanjutan. Baik, saya ke Mas Ubaid. Tadi kritik Anda termasuk terkait pembiayaan ya, refocusing anggaran. Apa catatan Anda dan apakah mungkin Anda punya skema yang akan diusulkan nantinya? Iya, jadi pertanyaan ini sebenarnya juga mencoba dielaborasi selama 1 tahun dalam persidangan ini. Beberapa kali hakim menanyakan dan menghadirkan para ahli untuk menjawab seandainya permohonan dari pemohon ini dikabulkan, apakah negara punya kemampuan untuk melaksanakan, ya, terutama kemampuan fiskal. Jadi ini ditanya dari perspektif Bappenas, dari perspektif Kemendikbudrismen, dan seterusnya. Ada banyak pakar dan ahli yang dihadirkan untuk menjawab pertanyaan ini. Dari beberapa keterangan ahli di persidangan, saya membuat kesimpulan yang pertama bahwa Indonesia tidak punya sejarah mengurangi anggaran pendidikan. Ya. Jadi setiap tahun itu anggaran pendidikan selalu naik. Ya. Dulu 500 triliun, 2024 jadi 500 triliun, 2025 jadi 700 triliun, tahun kemarin 2024 665 triliun. Jadi anggaran pendidikan ini selalu naik. Maka sebenarnya komitmen negara sudah sangat serius terhadap alokasi minimal 20% sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menjadi perdebatan apakah kita mampu dengan menggunakan resource APBN ini, itu ternyata kemudian membuka tabir data, ternyata dana pendidikan itu tidak sepenuhnya dimanfaatkan oleh urusan pendidikan secara langsung, misalnya urusan sekolah dan madrasah. Ternyata misalnya diungkap oleh Panja Pembiayaan Pendidikan, ada Bu Hetiva waktu itu di tahun lalu, menunjukkan ternyata ada sekitar 24 ya kementerian dan lembaga yang memanfaatkan menggunakan dana pendidikan yang 665 triliun itu tahun lalu 2024. Sehingga tidak ada fokus pada sekolah dan madrasah misalnya, tidak ada prioritas, mana yang harus diprioritaskan. Sehingga misalnya anggaran pendidikan itu dinikmati oleh misalnya Kementerian Sosial, kemudian ada Kementerian Pertahanan, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Keuangan. Jadi ada 24 ya, ada puluhan kementerian-kementerian yang tidak terkait langsung dengan pendidikan. Karena itu selama ya, anggaran pendidikan ini tidak ada fokus, mau ke fokus kemana, tidak punya prioritas, mau diprioritaskan kemana, maka anggaran yang besar, resource yang besar ini tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian yang ketiga, dalam fakta persidangan juga ditemukan bahwa ternyata anggaran pendidikan yang besar ini ternyata ditemukan ada banyak salah sasaran, ya. Kemudian banyak juga kebocoran-kebocoran yang kemudian ditemukan dalam persidangan, ternyata ada banyak penyelewengan dana pendidikan, sehingga sektor pendidikan ini menjadi 5 sektor terkorup di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita benahi soal tata kelola dana pendidikan ini supaya transparan dan akuntabel, kemudian yang kedua ada prioritas, ya, ada refocusing, maka tentu ini sangat mungkin. Apalagi dalam Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Dasar itu dijelaskan bahwa sumber dana kita, ya, dana pendidikan itu tidak hanya di APBN tapi juga di APBD. Artinya resource APBN saja itu sudah lebih dari cukup, apalagi APBN ditambah dengan APBD yang minimal, yang tadi dikatakan mandatory spending-nya minimal adalah 20%. Jadi dengan resource yang berlimpah ini sebenarnya untuk menjawab apakah kemampuan fiskal kita ini meyakinkan untuk bisa mengimplementasikan ini, saya pikir dengan tata kelola yang kuat, transparan, dan akuntabel, dan kita punya prioritas dan fokus, maka ini sangat mungkin untuk bisa segera dieksekusi. Ya, harus bisa dieksekusi. Saya ke Pak Darmaning Tias. Kalau tadi terkait refocusing anggaran, terkait pemantauan, siapa yang akan menjalankan pengawasan nantinya Pak Darmaning Tias? Apakah ini ranahnya Pemda atau mana yang ranahnya pemerintah pusat? Karena kan ini tidak diserahkan ke pusat sepenuhnya. Ya, pertama sebetulnya terkait dengan anggaran pendidikan sempat muncul juga ya. Apakah APBD itu juga harus 20%, karena pada kenyataan kebanyakan atau kurang itu? Bukan, pada kenyataan dana APBD itu kan dari DAU dan DAK. Ya.
Artinya dari pemerintah pusat juga gitu loh. Ini yang menjadi perdebatan, kecuali nanti daerah-daerah itu seperti DKI, seperti Kalimantan Timur itu memang memiliki sumber pendanaan tersendiri. Kalau Kaltim mungkin dari sumber daya alam, kalau DKI mungkin dari pajak dan segalanya gitu ya. Itu memang spesifik. Tapi kalau daerah pada umumnya itu memang dia sangat mengandalkan DAU dan DAK gitu. Itu satu. Kedua, sebetulnya kalau terkait refocusing, saya termasuk orang yang sepakat dengan tadi yang disampaikan Mas Ubay, bahwa memang anggaran pendidikan kita ini tinggi ya, 20% dari dari APBN. Tetapi tadi itu 20% itu tidak fokus ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama yang selama ini mengelola pendidikan dasar dan menengah sampai tinggi gitu. Tapi tersebar ke kementerian-kementerian lain. Bahkan termasuk juga untuk pendidikan kedinasan. Nah, ini saya kira problem kita itu di sana. Selain itu juga ada inefisiensi seringkali penggunaan anggaran itulah. Karena itulah saya kira yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang itu adalah bagaimana supaya terjadi refocusing terhadap pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih fokus kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Tinggi, Agama, dan Kebudayaan. Ini pesan saya kepada Ibu Hatifah, nanti kalau membahas RUU Sisdiknas sebaiknya undang-undang kebudayaan juga masuk ke dalam yang digabungkan, karena kalau pendidikan tanpa kebudayaan saya tidak bisa membayangkan seperti apa. Karena itu mestinya alokasi anggaran pendidikan itu ke 4 kementerian ini. Itu kalau mau mewujudkan pendidikan dasar gratis baik swasta maupun negeri. Kalau fokus untuk ke 4 kementerian ini, insya Allah cukup. 4 kementerian tadi apa aja, Pak? Pendidikan dasar dan menengah, tinggi, agama, dan kebudayaan. Baik, tapi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sendiri, Pak Abdul Muti, setelah putusan MK tadi mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya masih menganalisis putusan MK, kemudian menunggu arahan Presiden. Oh ya, sudah pasti, karena itu tadi tahun ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kan cuma dapat alokasi 35 triliun. Karena memang semuanya turun. Iya, jadi saya kira persoalannya justru di situ, bagaimana supaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini memperoleh alokasi yang terbesar. Karena apa? Karena mengelola pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun secara nasional gitu, lebih luas dibandingkan misalnya Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama. Baik, gitu. Kalau boleh, ini kan saya bilang sasarannya ya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya ke Bu Hetifah, menterinya aja seolah-olah nanggepinnya biasa-biasa aja, Bu. Kita yang happy dengarnya, tapi seolah-olah putusan MK ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah flat aja gitu. Kemudian juga ada beberapa daerah yang sudah teriak. Di Jepara misalnya sekdanya bilang dari mana anggarannya kalau swasta mau digratiskan. Silakan Bu Hetifah. Sebetulnya sih yang saya tahu, karena saya juga langsung kan komunikasi dengan Mendikdasmen, justru berusaha menanggapi ini dengan serius tanpa mungkin tergesa-gesa gitu ya, atau membuat statement-statement yang nanti akan membuat gaduh. Ya lebih bagus kan memang dibuat analisa terlebih dahulu, karena pasti akan ada konsekuensi dan kajian. Kemudian tadi seperti yang kita sudah diskusikan lah, reformasi alokasi dana pendidikan seperti apa, kondisi setiap daerah kemampuan fiskalnya seperti apa, dan nanti jika nanti kita menyimpulkan perlu ada dukungan dari APBN juga, itu kita mau fokus dari mana dulu gitu. Karena kan nggak mungkin langsung, harus bertahap gitu sih. Jadi bukan biasa-biasa saja, tapi beliau justru ingin hati-hati dan berbasis kepada data. Dengan banyaknya PR yang nantinya harus diselesaikan sebelum dilaksanakan secara bertahap, bagaimana atau kapan secepatnya ini bisa dilaksanakan, Bu Hetifah? Kuncinya tentu saja kepada komitmen ya, tentu saja political will dari pemerintah untuk melaksanakan ini. Kami di DPR tentunya juga bertugas untuk ikut mengawal, dan teman-teman seperti Mas Ubaid dan Mas Darmaning Tias ini
sebagai bagian dari civil society, tentu juga sebagai inisiator dari upaya untuk mewujudkan pendidikan dasar yang merata bagi semua, itu juga tentunya akan terus mengawasi. Nah, kemudian juga pemerintah pusat dan daerah, karena kuncinya juga nanti adalah kepada pendanaan akhirnya, gitu. Dan jangan sampai nanti peran masyarakat untuk ikut mengimplementasikan kesetaraan ini juga kita matikan. Jadi jangan juga nanti ini melemahkan swasta ya, gitu. Kita kan ingin masyarakat atau pihak swasta itu sebenarnya tetap berpartisipasi. Baik. Dan pasalnya partisipasi ini juga diatur loh di dalam undang-undang, gitu. Jadi jangan sampai niat yang baik kemudian juga berkonsekuensi negatif kepada aspek lainnya, yaitu partisipasi yang bermakna dari masyarakat di dalam pendidikan. Mas Ubay, JPPI selama ini dilibatkan di RDP atau rapat-rapat dengan DPR, dengan Komisi 10 selama ini? Ya, kami beberapa kali diundang di Komisi 10 bersama Ibu Hatifah dan juga para anggota Dewan untuk membahas isu-isu terkait dengan pendidikan. Terutama kita ingin bahwa putusan ini itu bisa masuk nanti kalau misalnya ada revisi Undang-Undang Sisdiknas yang baru. Ini pesan soal pembiayaan pendidikan ini harus clear bisa masuk dalam revisi Undang-Undang Sisdiknas yang baru nanti. Baik, terakhir saya ke Pak Darmaningtyas, bagaimana kita bisa mengawal proses ini agar ya tadi tercapai, kemenangan bersejarah ini tercapai untuk semua? Ya, yang bisa mengawalnya Bu Hetifah. Karena kalau saya dengan Mas Ubay ya hanya memonitor dari luar, sambil mengingatkan kalau Bu Hetifah belum mendesak atau gitu ya. Jadi saya kira yang punya kewenangan penuh untuk mengawal adalah Bu Hetifah, karena itu sepenuhnya saya serahkan ke Bu Hetifah. Gitu. Ini termasuk catatan Bu Hetifah, termasuk titip pesan bahwa JPPI dan Pak Darmaningtyas sebagai pengamat pendidikan agar dilibatkan dalam rapat-rapat di Panja nanti. Bu Hetifah Komisi 10, Ketua Komisi 10 dari fraksi Partai Golkar, terima kasih telah bersama kami. Mas Ubay, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat. Sudah menang kemenangan bersama. Pak Darmaningtyas, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kami masih akan kembali dengan NTV Prime Bulletin, tetaplah bersama kami.